Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas kelompok tahap 2. Kelompok kami terdiri dari Devandra Octavio Putra, Muhammad Anindya Costa, Morena Firman, Firdausuti, dan Musyafi Albert. Tugas pada kelompok tahap 2 ini terdiri dari 5 soal yang akan dijelaskan pada halaman selanjutnya. Untuk soal pertama, dapat soal mengenai tempat duduk akar dari persamaan GS. Persamaan G fungsi S yang telah didapatkan pada tugas kami tahap 1 sebelumnya, yaitu 2/5,2 S kuadrat plus 12,2 S ditambah 20. Kemudian dari persamaan GS ini kami mencari tempat kedudukan akar melalui website out of online, di mana setelah melakukan codingan seperti di gambar, didapatkan hasil berupa minus 1,1731 plus J 1,5 plus minus J 1,5716. Selanjutnya untuk nomor 2, untuk menentukan kompensator GC fungsi S. Dari tempat kedudukan akar hasil pada nomor 1, dicari kompensatornya. Di nomor 2, diinginkan WN menjadi 2 WN, sehingga WN baru tanpa merubah damping ratio. Dapatkan syarat sudut, yaitu minus 90 derajat untuk terhadap akar dan minus 126,7 terhadap sumbu 0. Dan jika dijumlahkan menjadi minus 216,7 derajat yang merupakan bukan syarat sudut karena lebih dari 180 derajat, sehingga didapatkan theta sebesar 36,7 derajat dan theta bagi 2 sama dengan 18,35 derajat untuk mendapatkan T dan alfa. Dan dengan metode grafis didapatkan 1 per alfa theta sama dengan 1 per alfa T sama dengan 5,48 dan 1 per T sama dengan 2,98, sehingga T didapatkan sebesar 0,357. Untuk alfa sendiri didapatkan sebesar 0,065, sehingga GC fungsi S dikali G fungsi S sama dengan KC S ditambah 2,98 dibagi S plus 5,48 dikali 2 per 5,2 S kuadrat ditambah 12,2 S ditambah 20, sehingga dengan begitu diberikan K dengan 2 KC. Lalu ada syarat besarnya dari panjang Paul dan Zeros. Pada syarat besar ini didapatkan nilai K sehingga didapatkan sebesar 17,21. Dari nilai K ini dicari nilai KC dengan persamaan sebelumnya, yaitu K sama 2 KC, sehingga KC didapatkan sebesar 8,6. Sehingga GC fungsi S adalah 8,6 S ditambah 2,798 dibagi S plus 5,48 atau 0,56 dikali 0,357 S plus 1 dibagi 0,023 S plus 1. Pada gambar 3 tertera metode grafis yang kami menggunakan software Autodesk Inventor 2023. Selanjutnya untuk gambar 4 merupakan diagram blok kompensator dengan menggunakan website Select Expos. Dari diagram blok ini didapatkan grafik yang telah ditambahkan kompensator pada gambar 5. Baik, untuk soal nomor 3 adalah jalan saya. Nomor 3 itu tentang persamaan apabila diaplikasikan ditambahkan PID controller. Jadi dari soal-soal sebelumnya, persamaan sebelumnya sudah diketahui nilai KCR itu sama dengan 2. Jadi kita hanya perlu mencari nilai PCR. Jadi untuk mencari nilai PCR, awalnya kita mencari omega dulu. Nah, omega ini dicari dengan menggunakan S kuadrat root hurwitz dari persamaan, yaitu 5,2 S kuadrat plus 20 sama dengan 0. Didapatkan nilai S sebesar J akar 3,846. Kemudian S ini disubstitusikan dengan J omega untuk mencari omega, dan dihasilkan omega sebesar 1,961. Kemudian dari situ untuk mencari PCR, rumusnya adalah 2pi per omega yang baru saja didapatkan, sehingga PCR memiliki nilai 3,204. Setelah mendapatkan PCR, kita dapat mencari nilai KP, TI, dan TD. KP sebesar 1,2, TI sebesar 1,602, dan TD sebesar 0,4. Setelah mendapatkan ketiga nilai tersebut, diperoleh fungsi PID sebesar GC fungsi S 1,2 dalam kurung 1 plus 1 per 1,602 S plus 0,4 S. Kemudian untuk mensimulasikan grafik dari persamaan yang telah diaplikasikan PID controller ini, kami menggunakan website MATLAB Online, dan berikut adalah diagram blok yang kami gunakan. Next.
Kemudian adalah blok parameter untuk PID controller-nya. Dan pada gambar 8 ini merupakan grafik yang dihasilkan dari simulasi. Jadi perbedaan grafik yang diaplikasikan PID controller dengan yang ada kompensator, itu pada grafik yang PID controller, grafiknya akan terus naik. Berbeda dengan yang ada kompensator, grafik kompensator itu akan naik, turun, kemudian settling pada angka tertentu. Kemudian di bawah ini ada link YouTube presentasi, di mana dapat menonton presentasi kami. Sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.